Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Hadir lagi sebuah film yang berjudul Rasuk 2 yang menceritakan mahasiswi kedokteran sedang koas di salah satu rumah sakit, harus mengalami gangguan mistis akibat mempunyai kelebihan indera keenam. Gimana kisah selanjutnya? Langsung saja siapkan kopi, duduk manis, selamat nonton, dan inilah Rasuk 2. Film dimulai di sebuah rusun yang terlihat seorang pria gagah perkasa, tampan mempesona. Dialah yang bernama Raja. Tak lama muncullah seorang wanita yang nampaknya sedang terkiwir-kiwir oleh kegantengan Raja. Ia adalah Nesya. Berikutnya seorang wanita berparas cantik bak bidadari turun dari kamar mandi sedang menikmati secangkir kopi. Dia adalah Isabella. Kita sebut saja Bella. Suasana pagi yang ceria. Terlihat Uci yang sedang menyiapkan sarapan buat Alma dan Nesya. Mendadak harus tegang karena akhir-akhir ini di rusun itu ada penampakan seorang wanita yang jadi topik trending di rusun itu. Pagi itu Bella yang terlihat sedang buru-buru karena sebuah janji tak sengaja bertemu Raja yang pada dasarnya mereka ini tinggal satu tempat di rusun yang sama. Kebetulan muncul juga Mang Ijang melihat Bella seperti ada yang aneh yang ia lihat dari si Bella itu. Ternyata pagi itu Bella sedang mendatangi psikiater untuk konsultasi dengan masalah yang ia alami akhir-akhir ini. Dan untuk 30 hari ke depan Bella diberi obat yang sifatnya hanya penenang saja. Dokter itu menegaskan bahwa obat yang ia berikan hanya berbentuk support saja. Dan jika Bella ingin sembuh total, maka Bella sendiri yang harus mempunyai keinginan kuat untuk melawan halusinasinya itu. Bella yang waktu itu ada di ruang loker dikagetkan oleh suara yang memanggilnya. Ternyata ya, muncullah rambut gondrong masuk ke loker yang nampaknya belum kerimbat karena yang terlihat dari teksturnya yang awut-awutan. Sore itu datanglah mayat korban yang tidak diketahui identitasnya, harus segera diotopsi. Terlihat Dokter Yusuf dan ahli forensik sedang memeriksa mayat itu. Bella yang mengabadikan dengan kamera tiba-tiba melihat mayat itu bergerak dengan sendirinya dan kondisinya bersih, rapi, dan mata. Bella yang panik kemudian meminum obat yang dari psikiater tadi dengan dosis besar, berharap halusinasinya itu segera hilang. Justru Bella mendadak pusing seketika, lampu juga mendadak konslet yang mungkin saja teknisinya kerjanya nggak benar. Namun yang mengagetkan, muncullah wanita berambut gondrong memakai masker tepung terigu di pojok ruangan. Saat Bella dekati, tiba-tiba ya, muncullah sosok mata putih yang ringkuk di loker seperti ayam panggang, membuat Bella jantungan dan pingsan. Pagi harinya datanglah kakak Bella yang bernama Ingrid. Ini orangnya sedang menanyakan kondisi Bella ke Uci dan Raja, yang ternyata Raja ini yang membawa pulang Bella ke rusun itu. Sementara itu Bella yang masih terbaring lemas di tempat tidur ditemani oleh Alma dan Nesya menemukan obat lalu memberitahukan ke Ingrid bahwa itu obat dari psikiater. Lantas karena harus tugas ke rumah sakit, Nesya dan Alma pun pergi. Di perjalanan Elma merasa ada yang aneh dengan kondisi Bella yang seperti orang yang mempunyai indera keenam, bisa melihat makhluk tak kasat mata. Singkat cerita, malam pun tiba. Bella yang tiba-tiba kedua tangannya terikat di ranjang, meronta-ronta dikelilingi oleh makhluk yang hanya diam seperti patung. Tak lama muncullah wanita berambut panjang yang nampaknya seperti iklan Sunsil mendekati Bella dan ternyata itu hanya halusinasi Bella saja yang mungkin kurang minum obat penurun panas sehingga membuatnya ngigau. Disitulah Bella bercerita pada Ingrid dengan apa yang telah ia alami, yang tanpa sadar di luar ternyata Raja diam-diam nguping pembicaraan mereka berdua. Yang ketika Ingrid keluar kamar, dapat salam tuh dari Bella. Baik. Tinggallah Bella sendiri di kamar itu. Tepat jam 1.22 dini hari terdengar suara yang memanggil Bella. Saat Bella terbangun, tiba-tiba
Muncullah makhluk yang ingin memeluk Bella, mungkin karena kangen lama tak pernah jumpa. Lantas Bella menghindar dan muncullah makhluk dada-dada yang kemudian memeluk Bella dari belakang sehingga hanya kelihatan cokornya saja. Dan terjadilah kesurupan. Raja yang belum tidur waktu itu karena mikirin banyak utang, rupanya mendengar suara gaduh dari kamar Bella. Lantas ia mengeceknya, mencoba untuk masuk. Namun ketika masuk, Bella seperti tidur pules. Merasa ada yang aneh, Raja lalu mendekati Bella untuk membangunkannya. Namun tiba-tiba kini Bella nampaknya sudah mempunyai tenaga dalam, sehingga pada saat Raja mendekat, sekali teriak saja Raja sudah terpental. Bella yang sudah dirasuki oleh makhluk halus yang saking halusnya susah untuk diraba, memanggil-manggil nama Raja terus. Yang nampaknya makhluk itu mempunyai dendam pribadi terhadap Raja dan mengatakan, Saya masih belum mau mati. tak lama muncullah Nesa, Alma, dan Mang Ijang. Ketika masuk kamar, melihat Bella sudah kerasupan dan menggelengkan kepala yang mungkin perlu kretek abal-abal biar Bella agak baikan dikit. Mang Ijang yang dulu pernah belajar tentang ilmu kesurupan kemudian memegang Bella keroyokan bersama Nesa dan Alma. Lantas Mang Ijang kumat kamit baca mantra dan wow, ternyata makhluk itu ingin menyampaikan pesan lewat badan Bella. Pagi harinya Raja memberikan sarapan pagi buat Bella, yang kemudian Bella bercerita awal mula ia kesurupan. Bella yang masih berhalusinasi melihat mayat korban yang mau diotopsi seperti melihat mayat wanita itu lagi. Membuat Dr. Yusuf dan teman-temannya menjadi bingung. Bella keluar dari ruang otopsi bermaksud untuk ke kamar mandi. Namun lagi-lagi lampu tiba-tiba terjadi konsleting, pintu menutup dengan sendirinya dan air keran tidak bisa dimatikan. Alhasil seluruh baju Bella basah terkena air, dan pada saat Bella melihat perutnya yang sudah berlumuran darah, ia pun panik dan Kamu kenapa? Dokter, tolong. Perut saya. Bella mendatangi psikiater lagi dan dokter itu menyarankan agar Bella harus melawan semua rasa takutnya itu agar bisa terbebas dari halusinasinya. Bermaksud mengikuti saran dokter, Bella pun mencoba untuk lari pagi. Namun pada saat itu seperti ada yang sedang mengawasinya. Dan benar saja, tepat berada di depannya berdiri tegap tak bergerak seorang misterius, seorang wanita bernama Daya. Bella yang lagi merenung tentang apa yang ia alami, datanglah Raja yang menawarkan secangkir kopi dan sekaligus mengajak jalan Bella. Di waktu itu Bella menceritakan ke Raja kalau akhir-akhir ini ada sosok wanita selalu hadir yang sepertinya ingin menyampaikan suatu pesan kepadanya. Mendengar hal itu ekspresi Raja agak berbeda. Ada apa sebenarnya dengan si Raja ini? Dan apa yang ia sembunyiin yang sebenarnya? Malam itu Bella mulai menulis kronologi tentang mayat wanita yang tidak ada identitasnya itu, bermaksud untuk mengungkap siapa sebenarnya wanita tersebut. Pagi harinya memberitahukan kronologi tersebut ke Raja. Namun seperti yang tadi saya bilang, lagi-lagi Raja seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Saat itulah Nesa melihat Raja sedang membelai rambut Bella. Tentu saja ia kecewa karena selama ini Nesa menaruh hati padanya. Di rumah sakit, Bella yang sedang mencocokkan kronologi mayat tanpa nama itu harus kecewa karena Dr. Yusuf bilang kalau kasus itu sudah ditutup dan akan tetap dikubur dengan tanpa nama. Ditambah lagi dokter bilang kalau Bella masih dalam kondisi seperti ini terus, dokter khawatir kalau nanti Bella tidak lulus koas. Di tengah keputusasaannya, Bella lagi-lagi didatangi wanita itu lagi yang mengatakan agar Bella terus mengungkap kasus ini. Jangan berhenti. Tak lama Bella dikagetkan oleh kedatangan wanita misterius tempo hari yang ternyata ia ini adalah mantan pacar Raja, bermaksud minta tolong ke Bella agar kasus temannya yang bernama Dara terungkap. Dan ini adalah kronologi kejadian yang sebenarnya. Saat itu Daya yang masih menjadi pacar Raja sering mendapatkan perlakuan fisik dari Raja, yang dimana puncak dari segala masalah itu pada saat mereka berdua menginap di villa. Daya yang merasa mendapatkan perlakuan kasar dari Raja lantas bercerita ke sahabatnya yang bernama Dara. Dari situ Dara menyarankan agar Daya pergi dan meninggalkan Raja.
Namun pada saat Dara dan Daya ingin pergi, mobilnya sudah dibuntuti oleh Raja dan kemudian Raja berhasil menghadang mobil yang dikendarai oleh Daya. Lalu terjadilah percekcokan di antara mereka yang mana Raja tidak akan mau untuk melepaskan Daya begitu saja. Merasa dalam bahaya, Dara dan Daya lari ke dalam hutan disusul oleh Raja yang mengejarnya dan ya, akhirnya Daya pun bisa ditangkap oleh Raja. Dara yang ada di situ refleks menyelamatkan Daya, namun sesuatu yang tak pernah terduga terjadi ketika Raja mendorong Dara masuk ke dalam jurang dan akhirnya Dara pun tewas. Raja yang panik akan kematian Dara lantas mengancam Daya agar tidak bercerita ke siapapun tentang kejadian itu. Raja juga mengancam jika Daya berani cerita ke orang, maka Raja akan menyebarluaskan video mesra mereka berdua. Saat Daya sedang menceritakan kejadian itu ke Bella, tiba-tiba datang Raja yang marah-marah dan mengajak pergi Daya. Namun di tengah jalan Raja menaiki motor tidak sadar bahwa yang ia bonceng itu adalah Dara. Saat Raja menengok, ternyata ya, motor Raja terjatuh dan kemudian ia membawa Daya masuk ke dalam hutan. Tak lama datang Bella yang hanya menemukan motor Raja. Sementara Daya di dalam hutan berhasil lolos dari Raja. Ketika ingin lari, Daya pun terjatuh hingga datanglah Bella yang sedang mencarinya. Tiba-tiba wow, Raja menonjok muka Bella hingga pingsan. Ya, seperti di awal film tadi bahwa arwah Dara akan tinggal jika Bella dalam kondisi tak sadar. Dan benar saja, tiba-tiba Bella yang sudah kerasupan arwah Dara mengejar Raja dan ya, sekali hempasan saja Raja sudah masuk ke dalam jurang dan Raja pun tewas. Singkat cerita, mayat Dara pun sudah dimakamkan dengan layak. Esok harinya Bella memberikan data identitas mayat yang kemarin tanpa nama ke Dr. Yusuf. Dan film diakhiri oleh Bella yang sedang menatap di luar rumah yang ternyata sudah ada Dara yang mungkin ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ending yang membagongkan. Seorang teman sejati peduli tentang apa yang terjadi dalam hidupmu. Sedangkan teman palsu akan membuat masalahnya terdengar lebih besar lagi. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.